Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre action fantasy berjudul Nezha Reborn yang rilis pada tahun 2021. Film diawali dengan adegan balap motor, memperlihatkan seorang pria bernama Yun Xiang yang sedang balapan dengan peserta lainnya. Aksi kejar-kejaran pun terlihat sangat sengit, namun pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Yun Xiang setelah berhasil menyalip saingannya tersebut. Yun Xiang memiliki seorang sahabat yaitu Kasha. Selesai pertandingan, mereka baru mengetahui bahwa saingannya tersebut adalah seorang wanita. Yun Xiang pun segera mendekati wanita itu untuk mengajaknya berkenalan. Namun, wanita tersebut langsung mengabaikannya. Setelah melihat ada Kasha di belakangnya, mengira itu adalah pacarnya. Ketika Yun Xiang dan Kasha hendak pulang, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang memakai topeng dan meminta tolong kepadanya untuk memodifikasi motornya. Namun karena Yun Xiang tidak mengenalnya, ia pun langsung pergi meninggalkannya. Yun Xiang tinggal di sebuah kota bernama Donghai, dan diketahui kondisi Donghai sekarang sedang krisis air. Melihat kesempatan tersebut, sebuah perusahaan bernama DE Group memanfaatkan kesempatan itu dengan mengontrol pasokan air di kota Donghai. Selain balapan, Yun Xiang juga adalah seorang kurir paket yang hendak mengantarkan sebuah paket ke kota lainnya. Di perjalanannya, tampak kota lainnya yang dipenuhi dengan air dan juga tanaman yang hijau di sepanjang jalan, berbeda dengan kondisi Donghai yang dilanda kekurangan air dan juga banyak sekali kejahatan di mana-mana. Setelah Yun Xiang selesai mengantarkan paket, ia sempat melewati pabrik air milik perusahaan DE Group, dan tanpa berpikir panjang, Yun Xiang langsung membobol alat milik pabrik tersebut dan berhasil mengalirkan air untuk orang-orang di kota yang tidak sempat mendapatkan air sebelumnya. Esokan harinya, Yun Xiang kembali bertugas mengantarkan paket yang berisi seekor kucing. Namun sesampainya di sana, ternyata alamat yang diberikan adalah alamat palsu. Yun Xiang pun melepaskan kucing itu dan pergi meninggalkannya. Ketika hendak pergi, ternyata kucing tersebut terus mengikutinya. Dan karena tidak tega, Yun Xiang pun akhirnya membawanya kembali bersamanya. Setelah itu, Yun Xiang pergi menjemput Kasha di sebuah bar, tempat ia bekerja sebagai seorang penyanyi. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba bertemu dengan pangeran ketiga dari pemimpin perusahaan DE Group yang tertarik dengan motornya. Namun Yun Xiang mengabaikan tawarannya dan langsung pergi meninggalkan mereka. Ketika hendak mengantar Kasha pulang, mereka tiba-tiba diikuti oleh sekelompok orang, yang ternyata adalah pangeran ketiga yang mengincar motor Yun Xiang tadi. Karena ia menolak tawarannya, aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Yun Xiang dan pangeran ketiga itu, yang menyebabkan pangeran ketiga mengalami kecelakaan hingga terlempar dari mobilnya. Ketika Yun Xiang hendak pergi, ia tiba-tiba diserang oleh sang pangeran, yang ternyata adalah turunan dari naga es. Sang pangeran pun langsung menyerang Yun Xiang secara bertubi-tubi, yang menyebabkan Kasha juga terjatuh dan tertimpa motor. Sang pangeran lalu membunuh kucing Yun Xiang ketika ia hendak mengambil motornya. Tak lama setelah itu, Yun Xiang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan apinya tanpa ia sadari, dan langsung menyerang sang pangeran, hingga sisik naganya terlihat. Setelah itu, sang pangeran pun langsung kabur dari sana. Keesokan harinya, Yun Xiang pun terbangun di sebuah rumah sakit, dan dokter yang menanganinya ternyata adalah rival balapannya kemarin, yang bernama Dr. Su. Diketahui karena kondisi Kasha yang terluka parah, kakinya terpaksa harus diamputasi akibat tertimpa motor kemarin. Di luar rumah sakit, tampak pemimpin dari perusahaan DE datang untuk meminta maaf kepada Yun Xiang, serta memberikannya kompensasi yang cukup besar. Namun Yun Xiang menolak pemberiannya, dan langsung pergi dari rumah sakit. Setelah mengkonfirmasi bahwa Yun Xiang ternyata memang memiliki kekuatan api, ia pun langsung mengirimkan pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Saudaranya Yun Xiang pun hendak membujuknya untuk menerima kompensasi tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dikejar oleh pembunuh bayaran, yang akhirnya berhasil menangkap Yun Xiang. Ketika hendak dieksekusi, Yun Xiang tanpa disadari, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan apinya, dan berhasil mengalahkan salah satu dari pembunuh bayaran itu. Saat Yun Xiang hendak diserang kembali, pria bertopeng tersebut tiba-tiba muncul dan langsung mengalahkan salah satu pembunuh tadi. Ia pun memanggil Yun Xiang dengan sebutan Nezha dan langsung pergi meninggalkannya.
Di tempat lain, diketahui pemimpin DE Group ternyata adalah Raja Naga dari Timur, yang sudah mengincar Neza selama 3000 tahun karena sudah membunuh anaknya dulu. Karena ia sudah mengetahui bahwa Neza kini bereinkarnasi menjadi Yunxiang, ia pun berniat untuk membunuh Yunxiang demi membalaskan dendam masa lalunya. Yunxiang lalu pergi ke tempat pria bertopeng, yang sempat memanggilnya dengan nama Neza. Pria bertopeng tersebut lalu mengatakan bahwa ia adalah reinkarnasi Neza yang mempunyai kekuatan api. Ia juga memperingati Yunxiang, jika Neza sempat dibangkitkan, maka ia tidak akan bisa mengendalikannya, karena kekuatannya yang cukup besar. Namun karena Yunxiang tidak percaya dengan hal itu, langsung pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu, Raja Naga pun datang menemui pria bertopeng, dan menawarkan emas yang cukup banyak untuk membunuh Yunxiang, sang jelmaan Neza. Awalnya pria bertopeng tersebut menolak tawaran dari sang Raja Naga, namun ia mengancam pria bertopeng, dengan mengatakan bahwa perang akan segera terjadi, lalu pergi meninggalkannya. Ketika di rumah sakit, tampak ayahnya yang datang menjenguk saudaranya sekaligus Kasha. Namun ayahnya langsung mengusir Yunxiang, yang menyebabkan ia menjadi kesal. Karena terlanjur emosi, Yunxiang tiba-tiba melihat memori masa lalu Neza, sehingga ia tidak sengaja mengeluarkan api yang cukup besar di sekitaran rumah sakit. Yunxiang lalu pergi menemui pria bertopeng itu, untuk meminta bantuan mengajarinya cara mengendalikan kekuatannya. Dengan bayaran ia akan memodifikasi motornya, sesuai keinginannya pria bertopeng. Mereka pun akhirnya sepakat, dan langsung memulai latihan di tempatnya saat itu juga. Karena kekuatan Yunxiang cukup besar, pria bertopeng pun mengatakan bahwa Yunxiang membutuhkan baju besi khusus untuk mengendalikan api dari tubuhnya itu. Yunxiang pun berlatih setiap hari, sambilan memodifikasi motor milik pria bertopeng, dan juga membuatkan kaki palsu untuk Kasha. Yunxiang akhirnya menyempurnakan baju besi miliknya, dan juga membuat sebuah tombak sebagai senjatanya. Hingga suatu hari, ketika Yunxiang sudah bisa mengendalikan kekuatan apinya, ia pun langsung bertarung dengan pria bertopeng. Pertarungan tersebut berlangsung sengit, hingga akhirnya topeng dari pria tersebut terlepas, dan diketahui ternyata ia adalah siluman kera bertelinga 6. Siluman kera tersebut lalu berkata kepada Yunxiang untuk mencari pita langit dan cincin kosmik agar ia bisa mengendalikan kekuatan Nezha sepenuhnya. Di tempat Raja Naga, tampak rekan kerja Yunxiang yang hendak mengkhianatinya, dengan bekerja sama dengan Pangeran Naga. Rekannya tersebut tampak sedang menyabotase baju besi milik Yunxiang, namun aksinya tersebut diketahui oleh Kasha. Untungnya Kasha berhasil kabur. Namun tak lama setelah itu, pasukan Raja Naga tiba-tiba muncul dan langsung mengebom sekitaran rumah sakit. Yunxiang pun berusaha menghentikan pasukan dari Raja Naga, hingga akhirnya ia bertemu dengan pembunuh bayaran lainnya. Meskipun bajunya sempat disabotase, ternyata Yunxiang masih bisa mengalahkan pembunuh tersebut, yang akhirnya kabur darinya. Ketika kembali ke rumah sakit, ayahnya Yunxiang harus meninggal dunia akibat serangan tersebut, yang menyebabkan Yunxiang semakin marah kepada Raja Naga. Lalu tampak siluman kera yang mendatangi kediaman Raja Naga. Ketika sampai di sana, tampak banyak sekali aliran air yang dikendalikan oleh seekor siluman, yang akan digunakan oleh Raja Naga untuk meningkatkan kekuatannya, guna mengendalikan para dewa. Raja Naga sengaja memanggil siluman kera ke kediamannya, karena ia tahu bahwa siluman kera lah yang mengajari Yunxiang, hingga kemampuannya meningkat pesat. Siluman kera pun langsung ditangkap dan hendak dieksekusi. Namun untungnya Yunxiang sampai tepat waktu, dan langsung menyerang Raja Naga. Tarungan antara Yunxiang dan Pangeran Naga pun berlangsung sengit, mempertemukan antara kekuatan es dan juga api dari kedua belah pihak. Pangeran Naga pun merubah fisiknya menjadi seekor naga, dan langsung menyerang Yunxiang. Tak tinggal diam, Yunxiang memanfaatkan emosi, sehingga ia bisa menggunakan kekuatan Nezha dan berhasil membunuh Pangeran Naga dengan menarik tulang belakangnya. Ketika Yunxiang bertanya mengapa siluman kera itu mau membantunya, ia pun langsung memperlihatkan jati dirinya sesungguhnya, yang ternyata adalah Raja Kera atau Sun Wukong. Tujuan ia membantu Yunxiang, yaitu sebenarnya untuk membantu Nezha, yang merupakan teman lamanya. Ia lalu mengatakan kepada Yunxiang bahwa pita langitnya berada di dasar Laut Timur, tempat kediaman Raja Naga, yang dimana Raja Naga mengurung sekelompok naga sungai, guna meminjam kekuatan untuk memberdayakan mutiara naganya. Dan ia mengambil seluruh air dari Donghai, demi menjaga para naga tetap hidup. Ketika di pemakaman ayahnya, Kasha dan lainnya pun berusaha menghibur Yunxiang, serta menyemangatinya untuk tidak menyerah dengan keadaan.
Yunxiang pun akhirnya memutuskan untuk melawan sang Raja Naga. Namun sebelum itu, ia harus mengambil pita langit dahulu, agar bisa mengalahkan Raja Naga. Sesampainya di bawah laut, Yunxiang sempat diserang oleh hiu di sana, namun untungnya Yunxiang berhasil mengalahkannya dan langsung menunggangi hiu tersebut untuk pergi menuju ke Istana Naga. Namun karena kekuatan Yunxiang masih kurang, ia pun tidak sanggup mengambil pita langit tersebut. Raja Naga yang sudah mengetahui kedatangan Yunxiang, ternyata diam-diam sudah menyandera Dr. Su, yang berhasil diculik oleh pembunuh bayaran sebelumnya. Raja Naga lalu menyerang Yunxiang dengan kekuatan listriknya secara terus-menerus, dan berhasil menahan Yunxiang, sembari Dr. Su yang berusaha kabur dari pembunuh bayaran itu. Namun sayangnya Dr. Su harus terjatuh, yang menyebabkan Yunxiang menjadi marah, dan berhasil menyerang Raja Naga dengan kekuatan apinya. Tak lama setelah itu, Raja Naga pun bangkit kembali, dan kali ini ia melahap mutiara naga yang selama ini tersimpan, sehingga menyebabkan para naga sungai terbebas, dan membuat gelombang tsunami yang cukup besar mengarah ke arah Donghai. Raja Naga lalu berusaha untuk membunuh Yunxiang, dan mengatakan bahwa ia bukanlah Neza. Hal tersebut pun memancing amarah Yunxiang, sehingga ia berhasil mengeluarkan seluruh kekuatan Neza, dan akhirnya berhasil membunuh sang Raja Naga dengan bara apinya. Di alam bawah sadarnya, Yunxiang bertemu dengan sosok Neza, dan memintanya untuk menolong warga Donghai yang kini diterpa tsunami. Melihat ketulusan dari Yunxiang, Neza akhirnya bersatu dengan Yunxiang dan memberikan seluruh kekuatannya kepadanya, agar ia bisa menyelamatkan para warga Donghai. Yunxiang pun langsung bangkit dan menggunakan pita langitnya untuk menyegel kembali semua naga air yang terbebas. Usahanya pun berhasil, sehingga para warga dan kota Donghai bisa terselamatkan dari tsunami. Setelah itu, Yunxiang pun memamerkan kepada Sun Wukong bahwa ia sudah berhasil mendapatkan pita langitnya kembali, dan mengatakan bahwa dirinya kini adalah Neza. Di akhir cerita, tampak Yunxiang yang kini sudah menjalani kehidupannya dengan identitas sebagai Neza, serta hidup bahagia bersama dengan Kasha dan juga Dr. Su. Dan begitulah akhir cerita dari film Neza Reborn. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.